Shalom, selamat malam semua. Boleh saya minta tolong maju ke depan, satu orang, dua bangku ke depan. Yang paling depan satu bangku ke depan. Jadi di belakang kosong aja. Dulu saya waktu seumuran kalian, kalau duduk juga sama, selalu paling belakang. Ya, tapi setelah seiring waktu saya selalu pengen duduk di depan. Karena kenapa? Katanya ya, paling depan tuh berkatnya lebih cepat nyampainya gitu. Oke, perkenalkan nama saya Siane. Saya seorang psikolog. Saya dulu berasal dari Tasik juga. Saya besar di Tasik dan teman saya juga ada di sini, gitu kan. Saya kuliah di Fakultas Psikologi. Saya melayani Tuhan dari saya kanak-kanak. Saya terlibat pelayanan. Sekarang saya beribadah di GBI Aruna, di Aruna 1 tepatnya, di GBI Sukawarna. Saya juga salah satu tim pendoa di Rumah Doa Setra Duta. Kami melakukan pelayanan ke berbagai tempat dan saya cerita sedikit tentang pengalaman hidup saya. Waktu saya seumur sekitar 14 tahunan gitu ya, 2 SMP gitu. Saya sedang ibadah mungkin seperti ini. Kemudian saya ingat banget Bapak Gembala saya Pak Rudi Tangkulung almarhum bertanya di khotbahnya. Jangan pernah tanya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan itu setia, adil dan Dia sangat baik. Dan Dia tidak pernah lalai akan janji-janjinya dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Awalnya saya gak mengerti maksudnya itu apa. Saya bilang apa ya, nyanyi suara saya sembret gitu. Walaupun saya waktu itu ya sedikit dijerumuskan sama teman saya jadi WL gitu ya. Walaupun saya sadar gitu suara saya gak bagus-bagus amat gitu, gak bagus ya tepatnya. Tapi saya ikut pelayanan, saya ikut apa saya ikut gitu. Walaupun saya pikir ya untuk menyenangkan hati Tuhan, walaupun saya nggak ngerti gitu, pokoknya ikut pelayanan gitu kan. Tapi seiring waktu pada saat saya pertanyaan itu rasanya seperti ditanyakan langsung sama saya. Saat itu saya ingat banget 2 SMP. Saya jawab begini sama Tuhan. Tuhan, saya mau jadi konselor. Karena Rudi itu tanya, dia cerita soal keponakannya yang mau jadi konselor. Sampai akhirnya saya sekolah selesai SMA, saya bilang sama mami saya, aku gak mau kuliah deh gitu kan. Mami bilang harus kuliah, harus punya gelar gitu. Akhirnya saya kayak gitu kancing gitu, kuliah apa gitu. ITB saya masukin, apa saya masukin. Begitu saya masuk ke Maranatha di gelombang terakhir, saya lihat psikologi. Saya tanya sama teman, psikologi itu sekolah apaan gitu. Jadi konselor itu ngapain? Saya kebayang gak? Dulu SMP saya bilang, saya mau jadi konselor. Begitu dihadapin, saya gak tahu konselor itu apa. Sampai saya menyadari bahwa di saat saya bilang sama Tuhan, saya mau jadi konselor. Ya, hidup saya dijungkir balikin sama Tuhan. Jatuh bangun. Kayak naik halilintar. Tepatnya kayak naik wahana histeri gitu. Wah, lagi naik turun lagi. Dan gagal jatuh bangun. Sampai di satu titik saya menangis di depan Tuhan. Saya bilang, kok hidup aku gini banget ya gitu. Kok hidup aku kok gini banget gitu. Tapi saya bersyukur. Saya jatuh bangun kalau ditanya, malu gak sih jatuh bangun ngalamin hidup tuh jatuh bangun? Saya jawab enggak. Karena kenapa? Pilihannya cuma 2. Saya jatuh terus di situ selamanya atau saya bangkit jadi pemenang. Tuhan menciptakan kita, mendesain kita pribadi lepas pribadi. Itu tuh unik. Gak ada yang sama walaupun kita kembar persis sama. Tuhan tuh nggak iseng gitu menciptakan kita. Udahlah aku mau ciptain Ane dah gitu. Enggak. Sebelum kita dikandung oleh ibu kita, Tuhan udah ngerancangin kita di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Bahkan detil, aku mau tulangnya Ane tuh kayak begini. Saya dipanggilnya Ane. Aku mau tulangnya Ane kayak begini. Tingginya segini.
desainnya begini, komponennya begini, speknya begini. Ya, dan Tuhan juga nggak asal naruh kita di satu keluarga, udahlah di sini aja dah, nggak ada pilihan, enggak. Untuk mencapai tujuan kita yang Tuhan inginkan, desain yang Tuhan inginkan, tujuan Tuhan menciptakan kita, kenapa kita ditaruh di keluarga A, bukan di keluarga B atau C? Kita nggak bisa pilih siapa orang tua kita. Kita nggak bisa pilih siapa kita akan ketemu siapa, enggak. Karena Tuhan mau kita ketemu mereka, kita dibentuk oleh mereka untuk mencapai destininya Tuhan. Ya, kalau kita selama hidup kita terseok-seok, bahkan kenapa Tuhan aku ada di keluarga yang broken home? Kenapa aku ada di keluarga yang divorce? Kenapa aku ada di keluarga yang papa aku ninggalin aku, mama aku ninggalin aku? Kita gak bisa pilih itu. Tapi Tuhan tahu semua rancangan itu yang terbaik buat kita. Jadi kita tuh dibentuk dari kecil, dari sedikit, dari gak ada menjadi ada. Jadi kalau kita dulu pernah gagal, keluarga kita pernah gagal, orang gagal tuh gak akan selamanya gagal. Orang salah tuh gak akan selamanya salah. Setuju gak? Ya, respon kita lah yang menentukan kita mau jadi orang kayak apa. Jadi pada saat kita bilang, aku begini, aku rusak begini, gara-gara mamiku, gara-gara papiku, gara-gara aku ngalamin hal-hal yang gak aku inginkan. Bukan, ingat baik-baik, kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Bukan tanggung jawab orang lain. Jadi kita bayangkan diri itu kapal. Diri kita tuh lepas pribadi itu kapal. Dunia itu seperti lautan. Kenapa ada kapal kecil tapi bisa bertahan diterjang ombak yang besar? Ada kapal yang besar tapi langsung tenggelam. Kenapa? Apakah gara-gara di lautnya? Lautnya yang salah? Bukan. Karena kapalnya yang bolong. Setuju nggak? Kapalnya bolong, jadi walaupun sehebat apapun, kalau airnya masuk, kapalnya tenggelam nggak? Kapalnya tenggelam. Hidup kita juga seperti itu. Di saat kita izinkan hal negatif masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, wajar nggak kalau kapal kita jadi karam? Ya, bukan masalah yang membuat kita karam, tapi respon kita lah yang buat kita karam. Jadi saya ingat banget pada saat saya nangis di pangkuan mama saya, sampai nangis saya bilang, kok hidup aku gini banget ya gitu. Kayak dijungkir balikin. Baru satu proses masuk, ada proses berikutnya. Ya terus sampai seperti itu. Tapi saya bersyukur gitu. Kenapa saya bilang saya bersyukur ngalamin itu gitu. Walaupun ditanya mau gak ngalamin itu, gak mau. Tapi saya udah keluar dari pemenang. Kita didesain sama Tuhan untuk jadi pemenang. Setuju? Ya. Setiap orang menghadapi tantangan masing-masing. Gak bisa kita bilang, oh masalah kamu mah kecil. Aku gitu mah bisa. Gak bisa. Karena kenapa? Karena proses setiap orang berbeda. Peperangan setiap orang berbeda. Mungkin level saya, misalnya mas udah SD. Misalnya levelnya Kotek Fukte misalnya masih TK. Levelnya papa itu udah kuliah dan gak bisa. Kotek bilang gini, anak kamu kok gitu aja gak bisa? Ya iya, dia levelnya SMA. Sedangkan saya masih TK. Jauh, betul gak? Kemampuannya beda. Kapasitasnya berbeda. Gak bisa. Kita punya peperangan sendiri. Kita punya punya pertarungan sendiri. Setiap orang dihadapi oleh masalah. Setuju ya? Tadi saya sempat ngobrol siang sama Kotek. Setiap orang ada papasan sama masalah. Pertanyaannya, udah ketemu masalah mau gak diapain masalahnya? Kita menghindar dari masalah? Udahlah pokoknya begini. Atau kita berpikir gini, nanti juga seiring waktu masalahnya hilang. Enggak gitu, masalah tetap ada.
Yang namanya pemenang tuh apa sih? Kita hadepin, betul? Hadepin masalahnya. Kita bertarung ngelawan masalah itu sampai kita yang menang. Betul nggak? Itu namanya pemenang. Jadi kalau kita berharap hadepin, jadi aku hadepin, tapi kita nggak berani ngatasi masalah itu sendiri, kita nggak akan pernah jadi pemenang. Jadi katanya jangan mimpi jadi pemenang kalau kita nggak fight untuk berjuang untuk ngatasi masalah kita. Permasalahannya, kita sudah selesai belum sama diri kita sendiri? Kalau di antara kita berpikir masa lalu kita tidak mempengaruhi kita saat ini dan akan datang, itu pemikiran yang salah. Hidup kita hari ini dibentuk oleh masa lalu. Dan hidup kita saat ini akan mempengaruhi kita masa akan datang. Ya, kalau di Alkitab bilang, ada namanya kutuk keturunan, betul? Ya, nanti saya akan bahas. Itu tuh apa sih? Gimana sih cara mutusnya? Apakah dengan doa pelepasan selesai gitu kan? Terus kita harus melakukan bagian apa? Yang jadi catatan kaki adalah Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita. Tuhan sudah melupakan yang lalu. Setuju? Oke. Tapi permasalahan kita punya tanggung jawab. Sama seperti ibaratnya kita Tuhan bilang berdoa dan berusaha. Saya pendoa dan saya percaya doa itu besar kuasanya. Ya. Tapi Tuhan catat berdoa dan berusaha. Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita enggak? Iya, kita juga harus berusaha. Apakah kita dengan berdoa Tuhan, aku lapar, aku mau makan, tapi kita enggak bekerja, bisa enggak? Tiba-tiba dapat makan? Enggak. Kita juga harus mengerjakan bagian kita. Sama seperti luka kita, pengalaman masa lalu kita yang gak baik. Tuhan udah ampuni, Tuhan sudah melupakan. Tapi tugas kita adalah memutus dan menyembuhkan luka yang ada dalam diri kita sendiri. Oke, jadi ya yang pertama. Jadi kalau ada yang tanya, saya tadi lewat. Kebetulan saya juga melakukan pelayanan bukan hanya di klinik. Kebetulan saya punya tempat praktek di klinik. Klinik saya di Jalan Cendana. Tapi saya juga ada praktek di luar klinik. Awalnya itu saya pertama kali begitu lulus jadi psikolog. Saya praktek di Boromius dan saya punya klinik sendiri. Di tahun keempat saya bergabung dengan Sekolah Santo Aloysius. 16 tahun saya menjadi guru BK di sana. Dan begitu saya jadi di struktural, saya lepaskan klinik saya full time jadi guru BK di sana. Beberapa orang, salah satunya sahabat saya ini bilang, "Ane ngapain sih guru tuh gajinya kecil banget gitu kan." gitu. Tapi tahu nggak? Ada hal-hal tertentu yang melebihi uang. Dan saya merasa terpanggil pada saat saya melihat murid-murid saya yang tadinya bandel, yang nakal, yang lukanya dalam, luka batinnya dalam. Sekarang jadi orang yang berhasil. Mereka jadi orang yang sehat dan sembuh. Dan mereka bisa jadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain. Ya, dan itu yang membuat saya bangga. Jadi guru yang bisa memulihkan banyak jiwa. Sampai tadi saya bilang di tahun 2018 di saat saya hampir mencapai puncak karir saya. Boleh bilang saya cukup punya nama jadi psikolog gitu. Kemudian di karir saya jadi guru juga di struktural hampir jadi orang nomor 1 di sekolah. Saya tiba-tiba Tuhan jungkir balikan dan Tuhan izinkan saya ngalami titik terendah hidup saya. Sampai kalau wujud itu udah hancur berkeping-keping. Sampai saya bersembunyi dan gak mau ketemu siapapun, saya terluka gitu kan. Sampai suatu kali ada pendoa datang, bahkan
ada pendoa dari pedalaman Sulawesi datang ke rumah mami saya waktu mami saya masih hidup, datang ke rumah mami saya dan bilang, waktu pas saya, "Mih, sakit apa?" Mami saya sakit kanker. Waktu pas saya ngelayani mami saya selama saya terluka itu, tante ini tuh ngomong gini, ngeliatin ke saya. Terus tiba-tiba tante itu datang gini ke saya, "Ane, kalau kamu ada yang mau diceritain, ceritain sama saya." Saya ngomong begini nih dalam hati saya, ngapain gue ngomong sama lu? Boleh bilang gue psikolog senior. Ya, saya konsultasi sama psikolog senior aja gak bisa. Ya, bahkan dia juga gak tahu solusinya apa. Ngapain saya ngomong sama kamu? Gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Tapi pada saat dia mendoakan saya, waktu saya penyembahan begitu, tiba-tiba saya ngeliat putih ruangan saya. Saya bilang, ini di mana ya, kok putih banget, bukan di rumah mama saya. Terus begitu amin, saya tanya gini, tante kita tadi di mana? Terus dia bilang gini, "Ane, nanti kalau udah saatnya kamu juga tahu kita ada di mana kalau Tuhan izinkan." Besoknya dia datang lagi cuma ngasih ayat dan saya suruh renungin. Bahkan dia ngomong, kalau kamu udah gak bisa berdoa, pujian menjelang tengah malam, menjelang pagi. Saya bilang, aduh 10 menit aja saya udah gak tahan, ini menjelang pagi. Tapi yang saya lakukan hanya menyembah. Itu yang saya bisa lakukan di titik terendah saya hanya bisa menyembah. Sambil nangis saya hanya bisa menyembah. Dan gak kerasa waktu bergeser lama. Sampai suatu kali hari Minggu, itu saya ingat Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu banyak pendoa, 3 pendoa datang ke rumah mama saya. Saya udah di dalam kamar dan ngomong gini, gue gak mau ketemu siapa-siapa, gak mau ya. Pendoa itu di depan pintu rumah mama saya ngomong gini, Tuhan ngomong gini sama mereka, nanti di dalam kamu harus ketemu sama satu orang. Mereka tanya, yang mana Tuhan? Ini adanya suami istri. Bentar lagi dia keluar. Oke, apa yang terjadi? Tuhan kasih saya sakit perut yang membuat saya harus keluar dari kamar. Begitu saya keluar, kebayang gak? Kayak ditangkap. Ya, ini gitu kan. Saya udah gak bisa kemana-mana. Begitu didoain, saya ingat banget momen itu saya dipeluk gini. Tuhan bilang gini, saya tidak bertanya apa yang lalu. Aku tahu apa yang terjadi yang lalu. Tapi aku tanya apa yang akan kamu lakukan sekarang dan masa yang akan datang. Aku akan pakai engkau untuk memulihkan banyak jiwa. Tapi aku akan memulihkan hatimu terlebih dahulu. Ya. Saat itu saya masih bilang ke Tuhan, Tuhan, jalan pulang tuh gelap banget. Masih ngeyel. Jalan tuh gelap, badainya terlalu besar. Gimana aku mau pulang? Tante itu bilang gini, Ane, Tuhan bilang pulang. Kerjakan bagian kamu. Itu hari Senin, tantenya mau pulang hari Selasa. Apa yang terjadi? Hari Kamis pagi, mama saya pas pagi-pagi, mama saya nangis. Terus saya nanya, kenapa mam? Kok nangis? Tante itu meninggal dunia. Saya langsung kayak sampai sujud, saya sampai nangis, sampai sujud, benar-benar sujud. Saya bilang, Tuhan, saya menyerah. Tuhan akan pakai saya kemana aja, saya ikut. Tuhan mau suruh saya pelayanan ke pelosok pun, saya ikut. Tuhan mau suruh saya asal, Tuhan suruh, Tuhan yang jagain, Tuhan yang pimpin, saya ikut. Sejak saat itu, hidup saya dipulihin sama Tuhan. Pelan-pelan dipulihin. Dan saya melakukan pelayanan yang Tuhan suruh, bahkan sampai ke pelosok. Bahkan saya jadi psikolog di rumah-rumah pemulihan yang ada di berbagai kota. Jadi betul tadi dibilang sama Kotekfuk bahwa suatu kehormatan Tuhan pilih kita, bukan kita pilih Tuhan loh. Tuhan pilih kita. Bahkan kalau saya naik pesawat di ketinggian tertentu saya bisa sampai nangis. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau bumi itu pijakan kaki Tuhan dan aku di ketinggian segini, berarti aku deket dong. Ya, bisa ngobrolnya lebih deket sama Tuhan. Terus saya lihat ke bawah gini. Tuhan bilang, Ane, coba kamu lihat turun ke bawah. Kamu bisa lihat daratan enggak? Kamu bisa lihat rumah-rumah enggak? Saya bilang enggak. Dan siapa saya? Saya yang kecil, rumah juga besar ya. Saya kecil, bahkan saya bersembunyi di tempat tergelap, kebayang.
Tapi Tuhan cari. Tuhan suruh balik. Kalau Tuhan bisa melakukan itu buat saya, Tuhan juga bisa melakukan buat kita semua. Selama saya pelayanan, boleh dibilang berarti kan sekarang umur saya 47 tahun. Saya sampai di satu titik saya menemukan kata-kata begini. Bukan seberapa banyak, seberapa lama kita jadi anak Tuhan. Bukan. Tapi seberapa banyak kita melekat. Dan seberapa banyak kita mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita cuma bisa lihat, oh si itu diberkati. Oh si itu dipulihin. Oh si itu disayang sama Tuhan, diberkati. Dia ngomong apa Tuhan kasih gitu kan. Tapi kok aku enggak. Koreksi. Minta ampun sama Tuhan. Apa yang salah sama aku? Cari perkenanan Tuhan. Dekat sama Tuhan. Kita anak kerajaan, betul? Kita punya hak yang sama. Kita pewaris yang sama. Tapi kenapa dia dapat, aku enggak? Selain tadi Tuhan udah desain kita, enggak asal-asal desain. Tuhan tuh menciptakan kita sempurna. Enggak ada yang bercacat, sempurna. Kalau kita di antara kita sekarang banyak lukanya, malam hari ini banyak lukanya. Ayo nanti di sesi kedua, kita harus jujur di depan Tuhan. Kita harus buka hati kita. Tuhan ini aku. Karena proses pertama kali untuk sembuh adalah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus akui, Tuhan aku tuh ya lukanya di sini nih. Tuhan kaki aku patah. Tangan aku patah. Aku kalau usaha kakiku patah aku gak bisa jalan. Bukan fisik loh ya. Mata aku buta Tuhan. Jujur. Karena kalau kita mau ke dokter juga sama ya. Ditanya sama dokter, kamu sakit apa? Gak tahu dokter. Kan gak mungkin ya dokternya periksa semua kan gak mungkin. Ke dokter juga kita harus tahu. Ya saya tuh sakitnya di sini nih. Saya gak bisa jalan di sini nih gitu. Sininya sakit. Betul gak? Oke. Malam hari ini saya akan tunjukin luka fisik sama luka di dalam. Oke, tadi ini udah ya. Kita gak bisa pilih siapapun dalam hidup kita. Ingat di Alkitab ada istilah besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Betul gak? Ya, artinya apa? Kita ketemu orang tertentu, orang itu yang akan memproses hidup kita. Ada orang-orang yang datang dalam hidup kita membawa kebahagiaan. Ada orang-orang yang datang dalam hidup kita bahkan bikin kita jadi sengsara. Bahkan kita belajar dari orang itu gimana untuk fight. Betul gak? Ada yang gitu, betul gak? Bahkan ada orang-orang yang melukai kita sangat dalam. Nah gimana caranya sih untuk mengampuni orang itu? Mengampuni itu bukan bicara, oh dia kan gak pantas diampunin. Orang nyebelin banget kok, dia ngancurin hidup saya bahkan berkeping-keping. Kita mengampuni bukan soal dia layak diampuni atau tidak. Tapi pertanyaannya, kita mau sehat enggak? Kita mau beres enggak di depan Tuhan? Ibaratnya gini nih, kita mau makan, ya. Kita makan tapi ada anggota keluarga kita yang datang teh kotor. Tangannya kotor, kakinya kotor, bajunya kotor, bahkan penuh tanah gitu kan. Kira-kira disuruh apa tuh yang kotor itu biasanya? Bersihin dulu. Betul? Tangannya cuci tangan dulu, baru duduk dan makan. Betul? Tuhan juga seperti itu. Kita masuk ke hadirat Tuhan, kita jadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita angkat tangan, kita jadi WL, kita jadi pemusik. Tapi hati kita masih kotor. Hidup kita masih kotor. Tuhan bilang apa? Beresin dulu. Kita belum bisa maafin diri kita sendiri. Kita masih banyak luka. Kita belum bisa ngampuni orang lain. Tuhan suruh apa kita? Beresin dulu. Artinya apa? Kita harus bersih dulu.
Kira-kira boleh nggak kita kotor, kita makan? Secara manusia aja kita nggak mau, betul nggak? Harus bersih. Tuhan juga seperti itu. Tidak semua orang dibesarkan dengan kasih. Kita harus mengakui nggak semua orang dibesarkan oleh kasih. Bahkan nggak sedikit orang tua yang menyiksa anaknya. Nggak sedikit suami atau istri yang membuli pasangannya. Betul nggak? Ya. Sekarang kita jujur dah sama diri kita sendiri. Kita dibesarkan oleh keluarga seperti apa sih? Kita diperlakuin sama orang tua kita kayak apa sih? Itu mau menimbulkan luka enggak buat diri kita sendiri? Contoh ya. Misalnya, saya pernah dipukul papa saya, disiksa, ya, sampai saya maaf pak, maaf, sampai nangis gitu kan, dipukul, disiksa, sampai mungkin saya marah, betul nggak? Orang kalau dipukul marah nggak? Marah, kecewa, putus, apalagi belum cuman fisik ya, tiba-tiba kata-katanya, kamu tuh apa sebutin semua negatif, kebayang nggak? Itu tuh makin menghancurkan. Oke. Sampai kemarahan itu numpuk. Dari kecil kita tuh budaya timur tidak dibiasakan untuk bisa mengekspresikan perasaan. Betul nggak? Ya. Jadi gini. Dalam diri orang kan kalau pribadi itu kan ada tubuh, jiwa dan roh, betul? Ya. Oke. Di tubuh orang juga ada kesadaran, setengah sadar, dan di alam bawah sadar. Ya, kesadaran tuh gini nih, kita ngalamin apa itu kesadaran. Di setengah sadar tuh ya antara iya lu ngalamin dan enggak gitu kan, di setengah sadar. Di bawah alam sadar tuh apa yang terjadi di masa lalu itu tersimpan di alam bawah sadar. Baik positif atau negatif tersimpan di alam bawah sadar. Di memori kita juga tersimpan. Oke, di tubuh kita juga terdiri ada namanya segitiga perilaku. Di paling atas ini adalah pikiran. Yang samping ini adalah perasaan. Yang sebelahnya lagi adalah perilaku. Segitiganya harus seimbang, betul nggak? Ya, kalau tiba-tiba sekarang, kamu mah gitu aja nggak main perasaan mah nggak penting. Pincang nggak segitiganya? Ya kan? Oke. Ingat nggak tadi saya bilang? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Tuhan bilang yang paling penting apa? Hati. Hati itu menyangkut apa? Perasaan. Ya. Jadi kalau hati kita kotor, hati kita terluka, hati kita hancur, mempengaruhi pikiran dan perilaku kita enggak? Iya. Mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Biasanya orang yang luka batin, apalagi luka batinnya banyak ya, kadang-kadang di dalamnya tuh kayak nyimpen sampah, ya lukanya banyak dan di dalam tuh kayak sampah. Ibaratnya gini, ada satu eksperimen, ada ibu guru yang nyuruh anak-anaknya bawa satu kentang. Banyaknya kentang tergantung berapa banyak orang yang melukai mereka. Jadi kentangnya ditulisin nama, misalnya yang melukai saya Ane, berikutnya si Budi misalnya gitu kan. Kalau yang melukai saya 10 berarti saya bawa 10 kentang dong. Ya kan? Kalau yang melukai saya 5 berarti 5 kentang dong, ya kan? Oke. Dibawalah dan ibu guru itu bilang, kamu bawa kentang itu kemanapun kamu pergi. Mau tidur kamu bawa, ke kamar mandi kamu bawa, kamu mau sekolah kamu bawa. Gak boleh dilepas di dalam tas, ya. Oke. Yang bawanya 1, hari pertama biasa-biasa aja ya. Yang 10 juga biasa-biasa. Hari kedua makin berat gak? Makin pegel-pegel gak? Gak boleh dilepas loh. Oke. Dan lama-lama kentangnya busuk gak? Busuk. Mereka pada hari 2 minggu
eksperimen itu 2 minggu. Baunya makin gak enak kan? Ya, itu pun hidup kita. Kalau kita punya luka batinnya makin banyak, orang yang lukai kita yang kita nggak suka makin banyak, kentang yang kita bawa itu makin banyak Kak, sampah yang kita bawa makin banyak Kak, dan itu seumur hidup. Kebayang nggak ciumnya bau, nggak enak. Itu tuh wujudnya gimana sih? Kalau ngomong pedes, kalau ngomong nggak enak, nyelekit, ya. Bahkan ngeduga, oh udah tau lah kamu mah gitu. Overthinking. Ya, kalau ngomong teh sarkas. Karena kenapa? Karena kentang-kentangnya udah busuk di dalam hati. Kalau kentang itu mah bisa ditaruh ya. Ya, kalau kentangnya dalam hati gimana? Kita bawa loh. Udah berapa tahun nih kita ada yang bawa begitu? 10 tahun? 5 tahun? Bahkan hampir sepanjang hidup kita bawa itu. Menderita gak sih? Menderita. Ya, jadi yuk malam hari ini kita buang kentang-kentang yang busuk itu di dalam diri kita. Saya gak mau satu dengannya, oh kamu banyak, aku sedikit. No. Kita urusan pribadi, lepas pribadi. Ya, kita beresin. Karena gak mungkin kan kita datang ke Tuhan, angkat tangan, menyembah Tuhan. Apalagi banyaknya bakti musik, pendoa, kita angkat tangan nyembah. Tapi gak nyampe gitu. Tuhan bilang, no, kamu belum bersih, beresin dulu. Dan kita bilang, gak mau Tuhan, ngapain saya maafin dia? Ngapain saya melepaskan pengampunan buat dia? Tuhan akan memberkati kita kalau kita apa? Memberkati orang lain. Ibu gembala saya pernah bilang begini, kalau sampai saat ini kita belum diberkati, pertanyaannya kita pernah menabur gak? Kalau kita tidak pernah menabur, jangan berharap kita menuai. Semakin banyak taburan kita, tuaian kita akan makin banyak. Taburan itu salah satunya apa? Mengampuni, mengasihi. Walaupun mengampuni itu gampang gak sih? Enggak. Mengampuni itu gak gampang. Bukan maaf ya, ya, aku maafin. Bukan gitu. Ngampuni itu sampai ke urusan dalam. Sampai kita ketemu orangnya itu udah gak marah lagi. Udah gak ada nyimpen apa-apa lagi. Udah beres. Kalau kita masih nyinyirin, kita masih udah cara ngomongnya, ekspresinya gitu ya, berarti kita belum ngampuni, belum beres berarti. Gitu ya. Berarti belum beres. Kalau kita masih diulang-ulang ceritanya, bahkan lagu yang sama diulang-ulang, nah itu belum beres berarti. Gitu ya. Berarti ada yang belum beres sama kita. Oke. Nah, biasanya orang yang luka itu dijauhin karena kenapa? Gak nyaman deket-deket orang itu. Betul nggak? Kok bisa-bisa mah udah baru muncul orangnya kita udah jauh-jauh, udah pengen ngehindar. Karena kenapa? Gak asik ngomong sama dia, pedes. Ngomong sama itu ya mah sarkas. Ngomong sama dia kasar. Orang toksik. Tahu nggak? Orang yang paling susah dimaafkan biasanya adalah orang yang paling kita kasihi. Betul nggak? Orang yang paling melukai kita paling dalam, apakah orang yang tidak kita kenal? Bukan. Betul ya? Orang yang menikam kita dari belakang, orang yang paling menyakiti kita paling dalam, biasanya orang yang paling kita kasih. Betul gak? Ya. Dan itu paling susah untuk kita ampuni. Betul gak? Pertanyaannya, kita mau gak diampuni Tuhan? Kalau mau, ampuni dulu. Ampuni sampai kita tidak merasa luka lagi. Kita, ilustrasinya gini, kita pernah kecelakaan, kita pernah berdarah, bahkan meninggalkan luka, betul? Tapi meninggalkan luka bukan berarti lukanya masih sakit, betul nggak? Udah nggak sakit.
meninggalkan luka. Kita sudah mengampuni, tapi pas ketemu orang lagi, orangnya yang sama, kita lupa nggak dia pernah melakukan apa sama kita? Enggak. Jadi kalau orang bilang mengampuni dan melupakan, saya setuju mengampuni. Melupakan bisa? Nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah tidak mengingat-ingat lagi. Ya, nggak perlu diingat-ingat lagi. Semua sudah beres. Kita udah serahin di bawah kaki Tuhan. Beres ya Tuhan. Oke, gak usah diangkat lagi. Lukanya jangan. Taruh. Udah beres ya Tuhan. Jadi waktu kita angkat juga nyampe pujiannya. Oke. Tadi ya luka batin adalah tekanan yang sangat berat yang terjadi terus menerus pada lapisan batin terdalam seseorang. Luka itu menjadi sesuatu akibat batin seseorang yang tertekan oleh pengalaman tertentu, bahkan oleh keadaan pengalaman traumatik. Oke, tadi jelas ya. Luka fisik tuh udah pasti kelihatan. Ya, luka fisik tuh bisa tadi sampai patah, sampai bukan cuma memar, tapi lukanya sampai dalam, itu kan kelihatan. Tapi kalau luka batin tuh tidak kelihatan. Tapi kelihatannya dari perilaku orang tersebut. Ada dia cara ngomong, cara dia bertindak. Jangan jauh-jauh. Kalian kalau lihat orang marah kelihatan gak dari perilakunya, dari ekspresinya, dari cara ngomongnya, cara jalannya. Orang luka batin juga sama. Kelihatan dari perilakunya. Terus terasa sakit dan perlu dirawat dengan hati-hati. Itu juga sama luka batin ya. Nah, yang membedakan itu, yang kalau luka batin, kalau kita luka, yang paling pertama tadi saya bilang harus saya apa? Diakui dulu. Kita harus tahu dulu luka kita apa. Kalau kita udah tahu luka kita apa, jadi tahu ya masalahnya apa ya. Kalau sejauh kita bilang aku mah baik-baik aja, aku mah sehat-sehat aja, defend. Kita tutup, bikin benteng sebanyak mungkin. Kalau kita bikin benteng sebanyak mungkin itu kayak luka fisik. Terus kita langsung perban. Busuk gak? Busuk. Kalau orang sakit, orang kecelakaan, langkah pertama yang dilakukan dokter apa? Dibersihin. Lukanya dibersihin. Perih gak itu? Perih. Bahkan mungkin sampai jerit-jerit. Bahkan dikasih obat anti sakit, betul ya, disuntik. Apalagi kalau harus dikorek lebih dalam lukanya sebelum diobatin. Itu perih. Ya, apakah langsung ditutup? Enggak. Udah dibersihin, diapain? Diobatin. Udah diobatin baru ditutup. Ya, apakah langsung sembuh? Enggak. Butuh waktu. Luka batin kita juga sama. Di saat kita tahu kita terluka oleh seseorang, yang kita harus akui adalah aku terluka. Aku gak suka diperlakuin kayak begitu. Diakui. Kita duduk di depan kaki Tuhan, kita bilang aku gak suka Tuhan diperlakuin kayak begini-begini. Kalau kita ngomong sama teman bisa bocor ya. Betul gak? Ya kan? Takut bocor. Terus kalau datang gini ya, saya sedikit maaf ya Pak, saya sedikit. Jadi gini, kenapa sekarang saya dilibatkan di tim pelayanan penyembuhan luka batin? Ya, kemarin saya mengajar di satu komunitas, isinya gembala Pak, gembala gereja dari berbagai gereja. Kemudian ada pelayan-pelayan Tuhan yang di bagian konseling. Ya, kenapa saya dilibatkan? Karena kita mau jujur-jujuran ya. Karena saya juga di pelayanan. Kalau kita punya masalah datang, kata pertama yang kita datang biasanya apa? Sebagian besar gembala akan bilang gini, nggak boleh begitu, itu dosa. Datang sama Tuhan, nggak minta ampun, nggak boleh begitu. Ya, oke. Berdoa. Tadi saya bilang, saya sangat percaya berdoa. Karena saya juga pendoa. Ya, saya terlibat di pelayanan pendoa.
saya berdoa. Tapi tadi bilang kita juga harus melakukan bagian kita. Ya, tadi kita sendiri yang memutus mata rantai itu. Jadi kalau kita bilang ampuni orang itu, betul. Pertanyaannya, gimana cara ngampunin itu? Di gereja bilang kita adalah pemenang, betul? Oke, keluar dari gereja kita kebentur masalah spirit dan kita tuh ngerasa kalah. Tadi di gereja kita pemenang, tapi di luar kok kita bilang jadi kok kita kalah mulu ya gitu. Pertanyaannya, kita dilatih enggak untuk menang tuh gimana caranya? Proses luka batin ini saya kasih tahu ya, yang paling susah dilakuin. Karena saya tadi udah bilang ya saya jatuh bangun gitu. Yang paling susah adalah di saat kita harus menundukkan diri kita sendiri. Musuh kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ego kita sendiri. Ngapain aku harus ngampunin dia? Gua kan lebih senior, gua kan lebih hebat, pelayanan aku lebih banyak, aku pimpinan, aku paling kaya di sini, ngapain aku minta maaf? Betul nggak? Yang harus kita tundukkan duluan siapa? Diri kita sendiri. Dan itu yang paling susah. Ini reaksi terhadap trauma. Ya, yang sebelah yang kanan, yang kiri atas, itu tuh yang bermain tuh banyaknya pikiran. Kita jadi panik, misalnya gini, kita tuh kayak ngelayang-layang dalam arti kita jadi OCD. Tahu OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Jadi orangnya tuh pencemas. Kalau meriksa, kamu udah tutup pintu belum gitu. Udah nanya 10 kali, periksa cuci tangan bisa berkali-kali karena cemas. Ya, bukannya orangnya detail, perfect bukan. Karena dia mengalami gangguan kecemasan. Ya, bahkan diperiksa satu-satu sampai detik, diulang berkali-kali, padahal udah diulang udah 10 kali gitu kan. Ya, karena dia gak yakin sama diri dia sendiri. Kemudian ada yang sampai gila kerja. Terus ada yang overthinking, jangan-jangan si itu tuh, contoh ya, misalnya saya turun dari mobil, tiba-tiba semua orang tuh nengok gitu. Terus saya mulai kegeeran. Kenapa ya dia ngeliatin aku gitu. Semua jangan-jangan aku teh gini. Jangan, bener gitu kan. Tapi biasanya orang yang overthinking itu mikirin hal-hal yang sebetulnya gak perlu gitu. Ya, dan saya kalau mau boleh jujur ya, orang yang overthinking itu merusak kebahagiaan. Ya, itu yang pertama. Yang berikut yang sebelah sini. Orang yang fight, dia udah luka nih, tapi dia berjuang. Dalam arti, tapi yang negatif. Jadi misalnya jadi marah, ngancurin barang, terus misalnya ngebully. Tadi pertanyaan siang tadi menurut saya menarik. Kenapa ya orang tuh seneng banget ngebully gitu, bahkan rame-rame ngebully gitu. Saya jawab tadi, orang yang suka ngebully, padahal dia biasanya orang yang suka membuli, dulunya dia adalah korban bully. Orang yang saya punya pasien, ya, dia lesbian. Jadi akhir-akhir ini saya punya pasien sekitar umur 20-an lah. Pasien saya makin banyak umur 20-an. Ada yang gay, ada lesbian, ada transgender, ya. Begitu saya ketemu yang lesbian, maaf ya, papahnya pendeta. Pada saat papahnya bawa anaknya ketemu saya tanya secara pribadi sama anaknya. Saya bongkar masa lalu dia. Papahnya nggak ada ya, karena kan banyak intervensi kalau orang tua ada biasanya. Karena anaknya juga nggak jadi open. Ternyata anak ini sebenarnya anak angkat. Dititipin ke panti asuhan,
ya, dititipin ke panti asuhan, dan dia pernah melihat seniornya di panti asuhan yang lesbian. Dan dia pun pernah mengalami pada saat dia berusaha kabur dari panti asuhan itu untuk pulang. Nah, 6 SD lah, waktu dia kelas 6 SD. Dia keluar dari panti mau ke arah pulang. Dia ketemu sama bapak-bapak, ceritanya dia pikir baik bapaknya ya. Dibawalah ke hotel dan dia mengalami kekerasan seksual di situ. Dan itu berulang kali. Dan itu meruntuhkan semua konsep diri dia. Dia ngerasa jijik. Jadi kalau mandi itu sampai luka. Sampai berdarah-darah. Ya. Dan itu tuh ngalaminnya 2 kali. Dia di waktu yang berbeda. Jadi dia sangat membenci apa yang namanya figur laki-laki. Sejak saat itu dia ngerasa yang membuat dia diterima, merasa dia nyaman adalah sejenis. Ya, jadi dia tidak menghadapi luka dia, dan pada saat dia cerita banyak orang menghakimi, betul nggak? Bukannya dirangkul, ayo kita obatin sama-sama, bukan. Kenapa tuh kamu teh kabur? Kenapa tuh kamu teh gak minta tolong? Betul gak? Seberapa banyak dulu waktu kita ngalami luka, kita bukannya disupport tapi kita dihakimi. Bahkan beberapa kasus terakhir mungkin baca di media sosial, ada keluarga terdekat, bahkan kakak memperkosa adik, ayah memperkosa anaknya. Bukan cuma dipukul, bukan cuma disiksa. Pada saat anaknya cerita nih ke mamahnya, papa tiri aku begini. Bukannya diprotek, dikira anaknya berlebihan. Betul gak? Ya, pertanyaannya, kita pernah gak ngalamin kasus serupa yang hampir mirip di dalam kehidupan kita? Gak ada orang yang percaya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan bukan ditolong tapi kita dihakimi rame-rame. Ya. Orang pernah salah, orang pernah jatuh, bahkan mungkin kita dibesarkan dari keluarga yang mungkin yang tadi broken home. Tapi kita punya kesempatan kedua enggak? Punya. Tuhan membuka tangannya lebar-lebar mengasihi kita, ayo datanglah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Ya, mungkin banyak orang mengecewakan kita, tapi Tuhan tuh gak pernah ngecewain kita. Sama seperti yang tadi saya bilang, saya jatuh bangun. Saya open gak apa-apa ya, sedikit ya. Saya pernah, ini baru pertama kali saya share ini gitu. Sejak kecil saya tumbuh di keluarga yang hanya saya satu-satunya yang dititip-titipin sama saudara-saudara. Sampai suatu kali saya ngalamin yang namanya pelecehan seksual. Gak sampai diperkosa, tapi saya ngalamin pelecehan seksual oleh orang terdekat, keluarga malahan. Saya berani cerita masalah ini ke mama. Itu saya ingat saya SMP kelas 1. Saya baru berani cerita masalah ini ke mama saya pada saat saya sudah kuliah. Kebayang? Bertahun-tahun saya tutupin masalah itu dan saya baru cerita sama mama saya pada saat saya kuliah. Mama saya kayak digaplok gitu rasanya. Pepe merah wajahnya gitu kan. Papa saya cuma diam gitu. Oke. Apa yang terjadi? Apakah saya dibela? Bahkan pada saat mama saya cerita sama saudaranya, apa respon mereka? Mereka bilang, anak kamu tuh kayak rumput liar. Yang gak ada yang ngarahin, misalnya gitu kan. Terpukul gak? Makin drop gak? Ya. Tapi kita cuma punya 2 pilihan. Saya pun cuma 2 pilihan.
Saya akan tenggelam di sana, saya akan hidup di masa lalu saya dan saya akan meratapi itu mau sampai kapan. Hidup saya terus berjalan. Saya harus mengalahkan perasaan itu, saya harus menghadapi perasaan itu, dan saya harus menang atas masalah itu. Tahu terapi yang saya lakukan untuk diri saya sendiri. Kalau banyak orang bilang psikolog itu terapi jalan. Betul, salah satunya saya. Apa yang saya lakukan saya lebih ekstrim. Saya pakai teori paling ekstrim. Saya masuk ke keluarga itu lagi. Kebayang gak memori itu terjadi lagi gitu. Ya, mau tidur deg-degan gitu. Panas dingin gitu. Sampai saya tanya, pintu udah ditutup belum ya? Kebayang keringatnya, memorinya itu kan sama, perasaannya sama. Tapi saya bilang saya harus menang mengalahkan perasaan saya itu. Ngerubah perasaan itu. Perasaan tuh gak pernah salah loh. Ya. Tapi gimana kita ngerubah perasaan itu menjadi lebih positif dan lebih produktif. Dan saya ngelakuin itu betul-betul. Saya ngelakuin dan tinggal di keluarga itu sebulan. Saya berjuang setiap malam untuk mengalahkan perasaan saya sendiri. Dan saya sampai hari ini begitu sebulan itu saya udah pulih. Saya udah gak takut ngadepin lagi. Ketemu juga udah biasa-biasa aja. Bukan berarti saya ngantuk, bukan. Tapi saya sudah beres dengan luka saya. Kurang lebih kayak begitu. Ayo, kita adalah pemenang, betul? Kita didesain untuk jadi pemenang. Ayo kita menang atas masalah hidup kita sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya ada people pleaser. Orang yang selalu mengiyakan. Si itu mah baik ya. Apa-apa iya. Disuruh apa, iya. Nurut. Apakah dia baik? Kalau kita ketemu orang dan orang itu berani kritik kita sesuai dengan masalahnya loh ya. Kita bilang kamu tuh gak boleh gini karena kamu begini. Hargailah. Karena gak semua orang berani melakukan itu. Setuju gak? Ya, dia dengan konsekuensi dia ditolak loh. Betul gak? Dia mungkin dimusuhin rame-rame. Tapi kalau di antara kita di bagian ini nih, yang kanan bawah nih. Yang selalu mengiyakan. Walaupun di belakang ngedumel gitu. Gua lagi. Kenapa sih? Aku gak suka diginiin tapi kepaksa ngelakuinnya. Supaya kelihatan baik atau takut ditolak oleh kelompok. Ngeri gak sih? Ngeri. Karena identitas diri kita hilang jadinya. Betul gak? Tuhan aja ngasih kita apa? Kehendak bebas. Belajarlah secara bijak menggunakan kehendak bebas kita. Kita bebas memilih loh. Kita bebas memilih iya, tapi kita tidak bebas menerima konsekuensi pilihan kita. Jelas ya? Ya, jadi berhentilah. Kalau ada di salah satu ini nih, dari 4 di lingkaran ini, kalian ada di mana? Nah, keluarlah dari itu. Keluar. Gitu. Tuh. Simptom luka batin tuh ya mengalami pengalaman yang menyakitkan berulang-ulang. Kemudian menghindari trigger trauma gitu kan. Kok ada masalah udahlah aku nggak mau gitu. Ibaratnya saya takut ketinggian. Begitu udahlah gua nggak deh gitu. Itu kan nggak dihadepin. Gitu kan. Kemudian kerap merasakan stres. Punya pelarian dari trauma. Tanda-tanda orang yang memiliki trauma. Mudah menangis karena hal yang sepele. Kemudian suka menyendiri, suka ngelamun, kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, selalu terbayang-bayang kenangan buruk, merasa diri tidak berharga. Contoh ya, kamu jadi ya ketua komsel, jangan aku lah, aku mah tuh bisa. Aku mah gak pantes, bener gak?
Kamu jadi KM ya? Si itu aja, si itu. Aku mah bukan siapa-siapa. Betul gak? Itu hal sepele. Ya. Pertanyaan saya, kalian kalau dihajar orang sakit gak? Sakit. Tapi seberapa sering kalian menghajar diri kalian sendiri? Bilang gini, aku mah gak layak, aku mah gak pantas, dan aku mah biasa-biasa aja. Aku mah dah bodoh, aku mah dah gak kaya, aku mah dah gak kayak dia gitu. Itu bentuk hajaran kita sama diri kita sendiri. Ingat baik-baik, siapa kita bisa-bisanya bilang kita gak berharga. Tuhan aja bilang kita berharga loh. Bahkan Tuhan tuh mendesain kita detail dan gak ada yang salah. Sempurna loh. Ya, siapa kita bisa bilang begitu gitu? Itu mendukakan hati Tuhan gak sih? Jadi kalau besok-besok misalnya itu, jadi kepala ini ya, enggak, jangan aku dah, isi itu aja sih itu sih. Oke. Ya. Kalau Tuhan udah siapin kita tepatnya di sini, terus kira, dah aku mah nggak pantes, nggak layak. Kita tempatin diri kita di mana? Di bawah. Ya ketawa berarti ngalamin ya. Oke ya. Terus ini, sumber luka. Sumber lukanya apa? Diabaikan, tidak diinginkan. Kemudian mengalami kekerasan fisik atau emosional, dibully, dilecehkan secara seksual, kekurangan fisik atau mental, mengalami kecelakaan, konflik dan perpisahan orang tua, kehilangan atau bencana alam. Ya, sumber traumanya ini. Ciri-cirinya orang yang masih luka itu gimana sih? Melakukan apa yang tidak diinginkan secara sadar. Mudah tersinggung, mudah marah, kemudian mudah mempertahankan diri, defend. Ya, baru dikasih tahu misalnya, kamu jangan gini ya, enggak, aku mah gak gitu, aku mah ngelakuin ini, padahal iya, tinggal diakui iya, aku melakukan itu kesalahan itu. Tapi belum apa-apa bikin benteng dulu gitu. Bahkan biasanya orang yang salah marah duluan, betul gak? Udah tahu salah dan paling nyebelinnya teh bukannya diakui tapi malah duluan lebih galak lagi. Ya. Ya, udah gitu udah diakui. Bener kamu teh entuh cenah datanya banyak gitu. Sampai penuh ruangan teh gitu kan. Padahal udah tahu salah tinggal ngaku aja. Iya, salah beres, gitu kan? Ini mah bentengnya banyak berlapis-lapis, lapis baja malahan gitu kan. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi orang yang terlalu banyak defense-nya, terlalu banyak topengnya, biasanya orang yang terluka. Berbahagialah kita kalau kita punya teman ya yang membuat kita tidak perlu pakai topeng. Tiap orang di antara kita semua pasti punya topeng. Sama si A pakai topeng A, sama si B pakai topeng B, betul nggak? Sama si C pakai topeng C gitu. Tapi berbahagialah kita kalau kita ketemu orang yang bisa menerima kita tanpa topeng. Bahkan orang itu berani kritik kita tanpa topeng. Jangan dimusuhin. Justru yang kayak gitu kita berharga. Teman yang baik adalah bukan mereka yang kita anggap teman, tapi mereka yang anggap kita teman. Jelas ya? Kita tanya, teman kamu siapa sih? A, B, C, D, sampai Z gitu ya. Oke, di saat kita kesusahan, di saat kita di titik terendah, orang yang selalu ada di sebelah kita apapun yang terjadi, itulah teman yang menganggap kita teman. Dan itulah yang berharga. Jelas ya? Jadi di saat kita bisa lepas topeng kita menjadi diri sendiri, itulah teman-teman yang berharga. Oke. Tadi ya, ciri-ciri orang yang masih luka,
tidak bisa menyimak sepenuhnya, baru ngomong separuh, ya gue tahu, lo akhirnya gini kan, gitu. Banyak yang menghakimi. Kemudian tidak cenderung merusak diri dan merusak hubungan. Pertanyaannya tadi, kenapa sih Tuhan izinin mereka ada di sekeliling kita? Betul nggak? Ngapain sih kita tuh ditemuin orang yang begitu gitu, yang nyebelin, orang yang kasar, orang yang mau menang sendiri. Tadi saya bilang, itu akan membentuk karakter kita. Ini yang sepele ya, saya kasih contoh. Pada saat saya bukan orang yang rajin, yang detil administrasi. Bukan orang yang detil. Kalau lihat administrasi banyak, aduh meni hoream gitu kan. Aduh nulis-nulis gitu kan. Apalagi saya punya hipoton. Tonus saya ini nggak kuat kalau nulis banyak. Apalagi administrasi kan nulis ya. Oke. Begitu saya kerja pertama kali di sekolah, saya dipasangkan sama orang yang detil administrasi. Naon tadi tulis, aduh panjang lagi. Terus kalau saya udah konselin murid ya, harus bikin laporan. Kalau yang dikonselin 10 enggak? 10 bisa sampai sore itu nulis. Saya sampai, naon sih ini teh gitu. Tapi selalu ditanyain, besok mana laporan kamu? Gitu kan. Awal-awal saya jujur ya, saya juga manusia ngomel gitu. Apaan sih, kok lu suka banget sih ngajain begini-begini gitu. Tapi karena terus saya perhatiin, kok orang bisa sukses ya. Oh ternyata administrasi harus tertib, harus bagus. Tadi ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, betul gak? Oke, akhirnya saya terlatih tuh, pengarsipan rapi segala macem. Oke, begitu saya punya jabatan, saya dipasangkan sama orang yang segala sesuatu harus cepet. Jadi cek orang Sunda mah poksang, tau gak? Ngomong, pok torolong gitu. Aduh itu pikas sebelen cek saya mungkin. Saya kesel banget sama orang kayak gitu. Menipok torolong gitu kan. Baru kamu, Bu Siana kamu ngerjain ini ya. Oh iya bu. Dan bentar lagi ya gitu. Dia tuh wajahnya udah gak enak dilihat. Aduh apalagi ya. Nggak enaknya, saya tuh bisa baca bahasa tubuh, kebayang nggak? Jadi katanya dari X-ray wajah dia aja saya bisa dengar suara hati dia ngomong apa gitu. Jadi kan, apa sih gitu kan jadi gemes gitu kan. Nah karena dia atasan saya mau nggak mau saya kerjain nggak? Kerjain daripada saya di PHK. Ya, akhirnya saya kerjain. Tapi karena saya lama-lama ngikutin ritmenya dia, jadi sebelum dia buka mulutnya, ya saya udah kerjain kerjaan saya. Jadi saya udah tahu sebelum dia buka mulutnya tentang kegiatan apa saya udah kerjain. Oke, jadi revisinya sedikit gitu kan. Nah, dari situ kan saya jadi kebentuk tuh pola kerja saya, betul nggak? Nah, di tahun berikutnya saya ketemu sama orang pimpinan yang membiarkan semuanya. Dan itu mau akreditasi di 5 tahun arsip. Dan saya dipasangkan sama orang yang gak bisa komputer. Sedangkan kerjaan saya semuanya komputer. Oke. Terus saya ngomongin, Pak, ini gimana kerjain? Tahu gak dia jawabannya apa? Gini loh dek. Ada tahu gak? Neil Armstrong. Oke. Neil Armstrong. Neil Armstrong menjelaskan tentang kerja ke bulan sama ibu-ibu Gunung Kidul. Terus saya mikir, maksudnya Anda ibu-ibu Gunung Kidul, saya Neil Armstrong. Jadi dengan kata lain, saya harus ngerjain ini sendiri gitu ya maksudnya gitu. Jadi saat itu saya mikir, aduh gak kira-kira ini arsip 5 tahun saya kerjain sendiri. Dan semua kaitan sama komputer. Dan rasanya pengen nangis. Oh ini maaf ya, katanya gini, lu duitnya mau, jabatannya mau, kehormatannya lu mau, tapi kerjanya lu gak mau. Marah gak secara manusia? Kesel. Tapi tadi balik lagi, respon kita yang menentukan diri kita. Saya dilatih dari tadi ya sama ibu yang pertama, pimpinan saya yang pertama.
Semuanya apa? Detail. Orangnya perfeksionis. Kedua apa? Cepat pok tolong. Bener. Jadi terlatih ya Pak? Ya oke. Kerjaan 5 tahun, akreditasi 3 bulan saya selesaikan dalam waktu sebulan. Itu sendiri. Jadi terasah enggak? Ya, kita ketemu orang, dia yang akan mengasah kita. Positifnya, kabar baiknya, di saat kita ketemu orang yang pikas sebelum ya, ya, kita tanya sama Tuhan, karakter apa nih yang Tuhan mau dibentuk dalam hidup kita. Saya senang loh sekarang kalau ketemu ibu ya, karena oh dia yang ngajarin saya detail. Oh kamu yang membuat saya jadi berlari cepat. Iya. Begitu saya ditaruh di unit lain yang datanya nggak ada sama sekali, akreditasi 3 bulan lagi, data yang harus saya kerjain 5 tahun. Saya jalan di ruangan saya aja jadi pimpinan harus milih-milih, oh iya jalan kosong, oh iya jalan kosong, karena semua arsip. Saya ngerjain itu akreditasi 3 bulan, 2 bulan saya selesaikan sendiri. Pengganti saya guru BK, saya sendiri bertahun-tahun. Pengganti saya 3 orang. Artinya apa? Bukan saya ngerasa hebat, bukan. Tapi saya terlatih oleh orang-orang yang tadi gitu. Kalau saya tidak ketemu mereka, dan saya tidak belajar dari mereka, saya akan jadi biasa-biasa aja. Betul gak? Jadi yang menentukan kita adalah respon kita. Oke. Jadi pembentukan karakter ya. Oke. Saya lupa ya kalau ngomong soal Alkitab ayatnya di mana, kayaknya karena hafalan saya nggak terlalu bagus. Tapi saya ingat banget gini, di Ibrani ada kalimat takaran yang kita takar untuk orang lain akan ditakarkan oleh kita. Itu akan dipadatkan, digoncangkan sampai tidak tergoncangkan. Karakter kita juga kayak seperti itu. Di saat Tuhan bilang, aku akan membentuk engkau supaya engkau sabar. Terus kita bilang, Tuhan, aku mah udah sabar sekarang. Oke, sekali lagi ya, uji cobanya ya. Digoncang lagi enggak? Kalau kita masih bisa digoncang, Tuhan bilang satu putaran lagi ya. Sampai karakter kita tidak tergoncangkan. Kalau pengen beres gimana? Ujiannya kudu lulus. Kalau kita belum lulus di ujian itu, ujiannya berkali-kali. Remedialnya berkali-kali sampai kita lulus. Serem gak? Cepat-cepat lulus ya. Jadi udah cukup lulus gitu. Oke. Supaya menghasilkan buah roh. Buah roh itu ada 9 ya. Yang paling berat, yang paling susah yang mana? Penguasaan diri. Ya, tadi ya, musuh yang paling berat adalah diri sendiri. Penguasaan diri itu yang paling berat. Ya, jadi supaya kita menghasilkan buah-buah roh. Kalau kita menghasilkan buah yang manis, kalau kita menghasilkan karakter yang baik, banyak orang suka nggak? Banyak. Tapi pohon yang manis itu jangan lupa dilemparin batu, dioyak-oyak supaya buahnya jatuh. Betul? Ya. Hidup kita juga kayak gitu. Supaya kita terus menghasilkan buah. Ada satu penelitian di pohon apel, di perkebunan apel yang buahnya lebat sekali. Pohonnya enggak terlalu tinggi tapi buahnya lebat. Satu ibu tuh datang ke pohon itu. Kok buahnya bisa selebat itu ya, sebagus itu ya. Begitu dia mendekat, pengen tahu ya diapain sih pohonnya kok bisa banyak gitu ya buahnya. Ternyata di batangnya itu banyak sayatan. Artinya apa? Pohon itu apakah dia nunggu permintaan maaf dari tukang kebunnya untuk pulih? Enggak. Kita enggak perlu nunggu permintaan maaf dari orang lain. Betul enggak? Tapi kita teruslah membangun diri kita sendiri. Dan teruslah berbuah roh. Kemudian belajar, bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Kalau kita bilang, oh aku mah kok gini ya, hidup aku gini-gini aja.
Jangan salah, di luar sana seberapa banyak orang yang ingin hidupnya seperti kita. Bahkan berjuang setengah mati ingin menjadi seperti kita. Kita punya motor. Pada saat kita punya motor kita bilang, kayak enaknya punya mobil itu. Yang punya mobil bilang, kayaknya enaknya kayak punya pesawat gitu. Betul nggak? Padahal yang punya sepeda aja pengen punya motor gitu. Ya, artinya apa? Syukurilah apa yang kita miliki. Syukurilah kapasitas apa yang kita miliki. Kalau kita ngerasa kurang, yang diperbesar apa berkatnya? Bukan. Kapasitas hidup kita yang diperbesar. Pada saat Tuhan curahkan berkatnya, kita udah siap. Penampang kita sudah besar. Ya, gitu. Tuh, tadi memunculkan karakter yang baik ya. Nah, sekarang reenactment. Tadi saya bahas soal dosa keturunan. Betul? Oke. Kenapa kok bisa jadinya dosa turunan? Contoh ya. Contoh. Misalnya saya tadi dipukulin sama papa saya. Ya, sakit banget tuh. Terus saya janji gini. Aku nanti kalau udah besar, aku gak akan pukul anak-anakku. Atau aku gak akan pukul pasangan aku. Ya. Seiring waktu, saya ketemu pasangan yang baik. Di tengah jalan putus. Ketemu si B, setengah baik. Putus. Ya. Nah, ketemu si C. Yang maaf ya, gak baik. Cek orang mah brengsek gitu. Tapi saya menikah sama dia. Ya. Baru seminggu, 2 minggu. Yang terjadi apa? Saya pukulin pasangan saya. Kalau enggak saya dipukul sama pasangan saya. Ya. Padahal saya udah janji. Saya gak mau mukul pasangan saya, betul gak? Ya. Tapi kenapa terjadi? Karena gini. Oke. Tadi ingat ya. Kesadaran, setengah sadar, dan di alam bawah sadar. Betul? Begitu kejadian masa lalu kita terjadi di kesadaran, kita tolak kan? Kita gak bisa mengekspresikan perasaan kita. Kita pendem. Udahlah, maafin. Udahlah, anggap aja gak ada. Saya emang papa mah gitu. Benci. Turun gak ke alam bawah sadar? Turun. Itu memenuhi hati kita gak? Iya. Tadi ya Tuhan bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Gak boleh ada yang kotor loh di hati kita. Di kehidupan kita gak boleh ada yang kotor loh. Di alam bawah sadar itu akan mendorong hal yang kotor itu untuk keluar. Untuk beres supaya bersih. Tapi gak semua orang punya skill untuk membereskan apa yang di alam bawah sadar. Ya. Gimana sih cara beresinnya? Gimana sih cara kita mengampuninya? Gimana sih kita beresin masa lalu kita? Ya, begitu memaksa keluar, bentuknya gimana? Jadi sarkas, jadi ngomong gak enak. Tadi agresi, betul ya? Karena luka kan? Oke. Nah, pada saat itu harus keluar, ya, ibaratnya luka tadi. Dibersihin ya. Oke, harus diobatin kan? Oke. Mungkin sekarang kita akan keluarin. Kita jujur nih, aku ngalamin ini nih. Aku ngalamin itu. Udah keluar nih, si lukanya udah keluar, keangkat. Bolong ya di dalamnya ya. Kalau kita nggak obatin, kita nggak ganti dengan perasaan positif, ya. Tadi perasaan bisa dirubah ya, ya kan? Pengalamannya nggak bisa dirubah, tapi perasaan bisa dirubah. Memandangnya lebih positif, ya. Kalau nggak diobatin, berarti kan ditutup, makin busuk ya. Si luka yang keluar udah makin dalam lagi masuknya. Ingat nggak cerita soal rumah yang ada penghuninya diusir, roh jahatnya, rumahnya kosong. Apa yang terjadi? Roh jahatnya makin bawa teman-temannya masuk ke rumah itu, betul nggak? Itu juga dengan luka kita. Kalau kita nggak beresin dan kita nggak tahu cara ngisi rumah itu, rumah kita tuh diri kita.
cara mengisi rumah kita, luka itu akan makin dalam, makin banyak. Nah pertanyaannya, gimana cara beresinnya? Gimana supaya yang udah keluar, apalagi udah pelepasan gitu kan, supaya nggak masuk lagi dan luka saya nggak makin dalam. Berarti kan harus ditutupin dengan hal positif. Ya, ngerasa diri berharga, ngerasa diri baik. Nanti saya akan ajarin di sesi kedua. Sebentar saya akan tutup. Di sesi kedua saya akan ajarin caranya. Gimana sih supaya aku tuh bersih. Terus kalau besok-besok aku kebentur lagi, aku luka lagi, gimana cara ngobatinnya? Bisa nggak aku tuh ngobatin sendiri tanpa harus ke psikolog atau ke psikiater? Itu kan bisa. Kalau masih taraf permukaan kayak lecet kita obatin, terus opasin lah gitu kan. Tapi kalau udah lukanya besar ya harus pakai minta pertolongan orang lain, minta pertolongan profesional gitu kan. Nah, tapi saya akan ajarin gimana sih mengampuni orang lain. Nah, caranya gini. Nanti di sesi kedua ya, yang paling pertama dilakukan adalah diakuin dulu perasaan lukanya apa. Ya, diakuin dulu kita punya lukanya apa. Setelah diakuin, nanti saya akan bimbing ya tahapannya. Setelah diakuin, kita ingat dulu orang yang sudah melukai itu siapa. Ya, ingat nggak kalau orang nonton Harry Potter ada luka di sini? Lukanya Harry Potter, ya. Dan yang bisa nyembuhin lukanya Harry Potter siapa sih? Musuhnya yang bikin luka, betul? Si Voldemort itu kan. Oke, teori juga begitu. Yang bisa menyembuhkan luka kita adalah orang yang membuat luka itu. Tapi kan kita nggak mungkin nunggu orang itu minta maaf, betul? Ya. Dan gimana kalau orang yang udah ngelukai kita udah meninggal? Aduh, gitu kan? Udah meninggal. Apa kita akan membawa luka kita sampai kita menghadap Tuhan? Tuhan, aku masih terluka. Kenapa kamu gak minta maaf? Kalau ngobatin. Dan orangnya udah meninggal. Kan gak bisa gitu ya? Apakah kita seumur hidup kita akan bawa si bekentang-kentang itu sampai kita menghadap Tuhan? Kan enggak. Karena kita harus datang ke Tuhan, harus bersih. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita, nanti saya akan ajarin step-stepnya. Begitu kita ngerasain, bahkan mungkin kita bisa membayangkan orang itu ada di depan kita. Kebayang gak? Kita rasa marahnya keluar lagi. Kesel, kecewa, itu keluar. Pertanyaan berikutnya, apa yang mau kita sampaikan sama orang itu? Kita mau ngomong apa sama orang itu? Mungkin selama ini kan saya bilang, saya kesel sama kamu, saya pengen pukulin kamu sampai kamu hancur. Asalnya gitu kan? Mungkin selama ini gak keluar gitu. Aku pengen begini nih, aku gak suka sama kamu gini. Sampai semua yang kita rasain atau pikirin udah bersih. Sudah gak ada kekesalan lagi. Udah gitu karena tarik nafas, udah selesai. Baru kita ngomong kita analisa ya, salah kita apa. Kalau kita di posisi orang itu, kita akan ngelakuin apa. Karena yang namanya masalah itu kan gak mungkin satu pihak, betul gak? Kita pun mungkin ada andilnya walaupun sedikit. Ya, yang paling pertama ampuni dulu diri sendiri. Mungkin pada saat kita ngalamin trauma, kita tuh kayak mematung gitu sampai kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Coba ya kalau dulu tuh saya tuh ngelawan gitu, bukan nggak mematung gitu. Mungkin saya nggak akan gini gitu. Jelas ya? Udah gitu ngampuni orang lain, melepaskan berkat sama pengampunan. Udah beres. Kalau besok ketemu orang lagi itu gimana? Kan belum kering ya lukanya ya. Lakuin. Ampuni orang itu. Kita ngomong saya mengampuni orang itu. Saya udah gak marah lagi. Saya udah ngampuni orang itu. Mau sampai kapan? Ya sampai kita ngerasa bahwa kita udah sehat.
Itu yang namanya mengampuni terus menerus. Ampuni. Besok ketemu orang lagi masih si iya gitu. Gitu kan? Ya. Karena gini, saya pernah diproses sama satu orang, sama-sama pendoa. Dihajar nih. Padahal itu teman baik saya. Tiba-tiba dia menikam saya dari belakang. Ya, dia ngejelekin saya. Wajar gak saya marah? Udah kasih lu udah gue tolong tapi lu nikam gue dari belakang gitu. Sampai saya pikir, aduh, rasa marah tuh besar dalam hati saya. Saya ngaku sama Tuhan saya marah. Marahnya tuh sampai geram. Saya ngomong saya marah sama Tuhan. Tapi tinggal nunggu reaksi saya kan. Respon saya. Pada saat saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya sampai nangis. Saya bilang, Tuhan, saya marah banget sama dia. Padahal besok saya harus pelayanan. Bareng dia lagi. Gitu. Tadi saya malam ini udah saya gak mau ke pelayanan dah. Karena saya tahu saya datang pelayanan tapi tangan kaki saya kotor. Hati saya kotor. Saya masih marah. Tadi saya cerita jam 10 malam. Tiba-tiba kayak ada petir gitu ya. Lampu pok gitu. Terus saya langsung diam. Terus saya langsung sujud sampai nangis. Saya bilang, Tuhan, saya mau ngepasin pengampunan buat orang itu. Saya mau beres di hadapan Tuhan. Saya mau nurut maunya Tuhan. Tuhan mau saya ngampunin? Boleh, saya akan ngampunin. Walaupun saya harus melukai diri saya sendiri, harga diri saya sendiri. Seberapa penting sih harga diri kita dengan kasihnya Tuhan? Betul gak? Pagi-paginya saya pergi pelayanan, begitu saya di mobil, saya pengen nangis gitu ya. Terus udah gitu sampai saya berbahasa roh sampai tempat pelayanan, saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan, aku mau tunduk maunya Tuhan. Kebayang gak? Saya orang yang keras kepala, orang yang gak mau minta maaf kalau saya gak salah. Kalau saya salah, saya akan gak usah disuruh saya minta maaf. Kalau saya gak salah, ngapain saya minta maaf? Betul gak? Tapi saya harus mengalahkan ego saya sendiri. Saya harus mau tunduk apa maunya Tuhan. Kurang lebih kayak begitu. Jadi begitu saya duduk di pelayanan, kan duduknya begini, melantai gitu. Orang yang nyebelin itu persis di depan saya gitu. Persis. Aduh, saya sampai tutup mata, saya mau angkat tangan, saya ngerasa Tuhan, ini berat. Saya bilang tadi yang paling berat apa? Ngalahin diri sendiri. Tapi selagi kita mau tunduk maunya Tuhan. Kita mau ikut berproses sama Tuhan. Ada hadiahnya loh. Dan saya menerima itu ada hadiahnya. Anak saya keterima di 2 universitas favorit dia, sasaran dia, dan dapat beasiswa 100%. Dan dia dapat berkat, banyak berkat. Anak saya yang laki-laki juga keterima di sekolah tanpa tes. Jadi menurut saya berkatnya luar biasa yang saya gak kepikiran Tuhan ganti. Karena kenapa? Karena kita mau tunduk di bawah kakinya Tuhan. Jelas ya? Jadi proses apapun yang terjadi dalam hidup kita ya tadi pasti punya tujuan yang Tuhan mau kasih. Reenactment ini akan terputus enggak? Terputus asal kita yang memutuskannya. Menghadapi masalah bukan menghadapi tapi mengatasi masalah. Perlu keselarasan pikiran, perasaan dan perilaku. Kalau ada orang ngomong aku tuh ngerasa kecewa, aku tuh ngerasa marah, aku gak suka digituin, aku tuh ngerasa hak aku kayak dilanggar, aku tuh kayak kayak tidak dihargai. Ngomong aja, aku gak suka diperlakukan seperti itu. Jadi orang yang selalu mengiyakan itu kayak gak ngasih batasan. Orang dia bisa diperlakukan seperti apa. Selagi kita tidak memberi batasan pada orang, bagaimana kita ingin diperlakukan, ya orang akan seenaknya sama kita. Ya, ajarin orang bagaimana kita ingin diperlakukan. Hargai orang bagaimana menghormati kita seperti kita ini perlakukan. Gimana caranya? Perlakukan orang lain dengan respect. Perlakukan orang lain bagaimana kita ingin diperlakukan. Ya, terus tapi aku udah berbuat baik sama orang itu, tapi kok orang-orang itu tidak membalas kebaikan aku, gitu kan? Misalnya itu, terus membuat kita patah hati, nggak usah, terus aja berbuat baik. Tanpa menunggu respon yang kita harapin. Ya,
Karena kebahagiaan kita ada tanggung jawab kita sendiri. Oke. Luka perasaan yang keluar itu harus sekaligus diganti dengan perasaan lain yang lebih positif. Tadi lukanya udah bolong ya, harus ditutup sama dengan hal-hal yang positif. Contoh nih ya, kalau tiap pagi kalian pernah dengar nggak afirmasi positif? Ya, kalian lihat di depan cermin. Oh, aku tuh anak raja, aku tuh luar biasa, aku tuh hebat. Di saat sendiri ya, kita peluk diri kita kayak gini, kayak kupu-kupu. Makasih ya, kamu udah kuat. Makasih ya, kamu udah hebat. Kamu bisa sampai hari ini, kamu adalah orang yang luar biasa. Ya, kamu adalah pemenang dan saya bangga. Maafin saya ya dulu, saya tuh sering mengecewakan. Saya tuh sering gagal. Udah ya, kita damai ya, kita fokus ke depan. Kita jalan sama Tuhan ya, kamu pasti bisa, kamu hebat. Di saat kita jatuh, lihat di kaca dengan baik-baik. Tatap diri kita sendiri dan bilang, gak apa-apa jatuh, kamu sakit ya, gak apa-apa. Yuk kita berdiri sama-sama. Kamu capek, kamu istirahat boleh. Istirahat sebentar ya, tapi bukan menyerah. Karena yang bisa menghentikan hidup kita, selain Tuhan ya, bukan orang lain. Tapi kita sendiri. Di saat kita bilang selesai, ya udah selesai. Bukan orang lain loh. Kita yang putusin. Jelas ya? Jadi tadi banyaklah mengatakan hal-hal positif sama diri sendiri. Ada penelitian 2 kolam. Sumber airnya sama dari mata air pegunungan yang jernih. Yang satu dikata-katain setiap hari dengan kata-kata negatif. Kamu mah air yang hitam, air yang busuk, yang bau. Kamu mah semua negatif. Yang satunya selalu kata-kata positif. Kamu air yang kehidupan, kamu seperti mutiara, kamu seperti berlian berkilau. Okay. Dimasukin ke kolam yang sama, ke kolam 2 kolam itu di waktu yang bersamaan. Kata-kata yang digunakan berbeda ya di waktu yang bersamaan. Pada saat jangka waktu tertentu ditelitilah di bawah mikroskop. Apa yang terjadi sama air yang dikata-katai hal negatif? Air itu mati, nggak ada kehidupan sama sekali dan keruh. Sedangkan yang satu lagi di bawah mikroskop itu seperti berlian dan banyak kehidupan di sana. Kita lupa. Berapa persen dalam tubuh kita terdiri air? 75% tubuh kita terdiri air. Dan seberapa sering setiap hari kita ngomong hal negatif tentang diri kita sendiri? Jelas ya? Tahu ya kesimpulannya? Mulai sekarang banyaklah mengucap syukur, banyaklah bilang ke diri kita sendiri hal-hal positif. Walaupun kita jadi saat ini kita kalah, walaupun saat ini kita belum berhasil, bilanglah kamu bisa jadi orang pemenang, kamu bisa terus diangkat sama Tuhan terus naik. Jangan salah, di setiap khotbah yang paling kita sukai adalah Tuhan akan mengangkat kita terus naik dan tidak pernah turun, betul nggak? Ya, akan membawa kita terus naik. Naik tuh enggak, bukan secara berkat aja loh. Naik itu ternyata ujian, betul nggak? Kita mau naik kelas, apakah tanpa ujian? Enggak. Naik kelas tuh ujian loh. Satu level ke level lain, ujian nggak? Ujian. Kita harus kuat, harus jadi pemenang dari satu level ke level yang lain. Menang dari satu ujian menang ke ujian yang lain, betul nggak? Gitu. Kita udah siap belum? Waktu kita bilang Tuhan, bawa terus saya naik dan tidak pernah turun. Berarti kita harus siap mental untuk menang
dalam satu ujian ke ujian yang lain. Ya. Oke, tadi kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri dan bukan tanggung jawab orang lain. Tuhan sudah melepas pengampunan. Semua yang lalu sudah Dia lupakan. Setuju? Oke. Dia siap bangun masa depan kita yang penuh harapan. Tapi tanggung jawab kitalah untuk selesaikan luka batin kita dan memutuskan mata rantainya. Cara mengidentifikasi luka batin. Sadari pola yang berulang dalam diri kita. Kemudian sadari kalimat apa yang sering banget kita gunakan saat marah. Iyalah aku mah tahu, aku mah gak penting, aku mah gak berharga, aku mah gak bukan siapa-siapa. Berarti dulu waktu yang lalunya sering diapain? Dianggap rendah. Di saat orang lain kepilih, terus kita mulai iri. Kok dia lagi, kok aku gak pernah ya gitu. Terus kita ngerasa kita gak penting. Terluka saat tidak diperhitungkan. Berarti dulu waktu kecil, atau pengalaman luka masa lalu kita adalah kita tidak diperhitungkan. Jelas ya, dianggap kamu mah siapa sih? Bukan siapa-siapa gitu. Oke. Sadari kata-kata yang sering digunakan saat mengeluh. Mencoba mengakui orang yang paling kita benci atau yang paling membuat sakit hati. Tadi ya, sama seperti luka fisik harus dibersihkan, ditutup, dirawat dan disembuhkan. Maka kita harus menyadari, mengidentifikasi masalahnya apa, memberi nama dan labelnya apa. Keluka itu tuh apa. Nah, cara berdamai sama diri sendiri. Sadari bahwa hidup itu proses. Ya. Kemudian sadari dan bersedia untuk sembuh. Selagi kita bilang aku mah gak kenapa-napa dan sehat, yang akan sembuh. Ya. Kemudian memahami diri sendiri agar dapat mengendalikannya. Contoh nih, saya tuh kalau dibeginiin akan marah. Oh, saya tuh gak suka kalau diperlakukan seperti ini. Kita tahu. Jadi nanti ya, kalau punya waktu di rumah, coba direnungkan apa yang kita punya. Dari fisik kita lihat, aku tuh kerennya apa ya, kelebihan aku apa ya, apa yang aku suka gitu. Kemudian dari cara kerja kita kayak apa. Kenali sebanyak mungkin siapa diri kita sendiri. Tadi kapal ya, tahu spek kita apa. Tahu minat kita apa. Tahu kelebihan kita apa. Di saat orang lain ngomong, ih kamu mah gini. Jangan langsung diterima. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Betul gak? Selagi kita nerima omongan itu, membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam hidup kita, dalam hati kita membiarkan kapal kita bocor gak? Ya. Gimana supaya gak nerima? Nah pertanyaannya, Anda semua kenal gak diri sendiri kayak apa? Kenal gak spek kita kayak apa? Kelemahan yang kita punya apa? Kelebihan kita punya apa? Jadi kalau orang bilang, kamu mah gini. Aku gak kayak gitu, itu bukan aku. Bukannya defend ya, tapi kita kenal diri kita kayak apa. Jangan biarkan orang lain mengintimidasi hal-hal yang menurut kita gak gitu. Karena begitu kita membiarkan itu masuk, kapal kita akan karam. Terus berdamai sama keadaan. Ya. Dan udah lalu, betul gak? Gak boleh terjadi lagi. Ya kita sendiri yang putusin, gak boleh terjadi lagi. Gimana sih supaya gak terjadi? Ya kita koreksi apa yang bisa kita koreksi. Perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Tadi mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain. Menyadari bahwa hidup terus berjalan. Ingat ya, kita pernah hidup di masa lalu, betul? Kita pernah melakukan kesalahan. Dan setiap orang pernah gagal dan pernah salah. Nobody perfect, gak ada orang yang sempurna. Ya, tapi jangan hidup di masa lalu. Jangan larut dalam penyesalan di masa lalu.
Tapi perbaiki apa yang bisa diperbaiki dan fokus ke depan. Lakukan bagian kita sebaik mungkin dan sebenar mungkin. Jangan lama-lama kalau sedih. Kita kayak gini, kalau kita contoh, saya putus pacar. Oke. Mau nangis Bombay boleh, silakan nangis Bombay. Mau nulis banyak boleh. Untuk mengekspresikan perasaan kan? Boleh. Mau diremes-remes, dibakar, kertasnya banyak, boleh. Tapi putusin. Mau berapa lama kita nangisnya? Mau berapa lama kita mau nunggunya? Kalau kita mau nunggu, berapa lama? Seminggu? 2 minggu? Kita yang putusin. Bukan orang yang mutusin, kita yang mutusin. Mau berapa lama kamu nangis termehek-mehek, terseok-seoknya? Seminggu cukup? 2 minggu? Atau mau seumur hidup? Kayaknya gak banget ya seumur hidup. Seminggu, oke. Begitu batas waktu seminggu udah selesai, ya sudah, hapus air mata kita, ampuni diri sendiri, ya sudah, taruh masalah kita di belakang. Jangan diingat-ingat lagi, fokus ke depan. Fokus, pakai energi yang kita punya untuk fokus ke depan. Kalau ditanya, ingat gak ya lu? Ya udahlah, udah selesai, gua udah gak ingat. Ingat pasti ingat ya, tapi tidak diingat-ingat lagi. Gitu. Terus mengembangkan diri. Ngapain kita ngabisin waktu mikirin orang yang gak mikirin kita, betul gak? Ngapain kita bersedih-sedih sama orang yang gak gini ya, kita sebel sama orang, kita sampai kenapa sih ini tuh gini, overthinking, orangnya mah tidur nyenyak di rumah. Bahkan gak tahu kita mikirin apa. GR banget cek dia, siapa emang lu siapa gitu. Ya ngapain kita sakit hati, Tuhan sampai nangis boba. Orang yang nyakitin kita mah tidur lagi bobo nyenyak, lagi ngimpi. Betul gak? Ya kan? Ngapain gitu. Ya kalaupun kita sedih gak apa-apa, tapi kasih batas waktu buat diri kita sendiri. Kapan itu selesai? Jelas ya. Tadi ya udah ya. Luka tuh butuh waktu, tapi waktu tidak bisa menyembuhkan luka. Tidak ada orang yang sempurna tanpa rasa sakit dan kegagalan. Putuskan untuk tidak hidup di masa lalu. Dan teruslah menatap hidup ke depan dengan penuh pengharapan. Fokus ke hidup kita saat ini. Perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Saya kasih tahu ya, kalau kita marah, kita terluka, kita udah beres sama diri kita sendiri. Yang namanya pembalasan yang manis itu apa sih sebetulnya? Jadilah orang yang berhasil. Tunjukin bahwa kita bukan orang yang mereka sebutin. Gak usah kita ngomong, saya mah gak gitu. Tunjukin bahwa kita manusia yang berharga, kita bisa berhasil, dan kita adalah pemenang. Orang yang ngomong itu akan mingkem, gak akan komentar lagi. Ya, selagi kita meratapi, nangis, bahkan kita terpuruk, yang menghancurkan kita makin bersorak gak? Ya, yang rugi siapa? Kita sendiri. Jelas ya, itu gambarannya. Jadi, ayo kita beresin apa yang harus kita beresin. Karena kalau tiba-tiba kita masih nyimpen si kentang-kentang tadi, tiba-tiba nih kalau kita malam ini dipanggil Tuhan gitu. Tuhan tanya, kenapa kok kotor tangan kamu, kaki kamu? Ya Tuhan, aku belum maafin si itunya mau lagi bobo nyenyak gitu. Kita harus hadapin kenyataan. Tuhan bilang, saya mau ngampuni udah terlambat gitu. Yang rugi kita sendiri. Jadi marilah kita mengampuni bukan karena orang itu layak atau tidak layak diampuni. Tapi karena kita mau, kita sehat dan kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi kalau kita angkat pujian juga nyampe enggak? Nyampe, dupanya harum. Kenapa doa kita terhalang? Karena kita belum beres. Itu jawabannya. Oke. Sampai sini ya dulu ya, mungkin bisa break dulu
nanti saya butuh waktu kurang lebih 15 menit lah untuk healingnya.